Abang nggak ngerti bang. Jadi Ya soal kurang kayak ngerti gini, saya kalau di situ emang. soal kayak gini bukan kitab suci bang. Kalau masalah itu saya kurang ngerti lah. Ya sekarang udah ngerti kan bang, Lukas 1 nomor 1 itu. Ya sudah tahu. Oke, makasih. Lanjut yang lain udah ngerti dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau Pak Leminho mungkin udah nggak asing sama saya, tapi beliau tahunya saya waktu itu lagi ngetes komal ya. Jadi ada bahasa-bahasa sedikit binatang banyak keluar, tapi bukan maksud saya untuk menghujat, melainkan memang tertulis dalam Bible. Kalau mengutip tentang fakta histori ya, Bang Leminho, tulisan itu sendiri yang mengatakan bahwa aku melakukan penyelidikan, kemudian memutuskan untuk membukukannya. Jadi sudah benar-benar memvalidasi catatan Lukas yang apakah memang ditulis oleh Lukas sendiri, bahwa ini adalah kitab buku penyelidikan yang kemudian diputuskan untuk membukukannya. Dan kalau kita lihat dari biografi siapakah Lukas, itu penjelasannya ada banyak di surat-surat Paulus mengenai yang ada di Timotius, kemudian di Galatia juga ada, bahwa Lukas ini adalah teman daripada yang penulis surat terbanyak yang dikanon di Perjanjian Baru. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, itu fakta kebenarannya. Tetapi kalau memang hanya sebagai simbol supaya menjadi kitab, yang penting ada punya kitab lah gitu. Ini mengingatkan namanya prasejarah. Sebelum Kristen ada, dan masih ada bukan agama ya, tapi kaum Yehuda, sepeninggal daripada Musa yang masih bertempat di Mesir, kemudian orang-orang Yunani berkedok untuk membela Fir'aun waktu itu di Mesir. Kejadiannya bisa dicek sejarah, sejarah kelam Fir'aun, atau berakhirnya Fir'aun versi pribumi. Itu fakta histori. Jadi datangnya Alexander yang agung ya, atau kita lihat di bahasa sejarah itu The Great Alexander, itu dengan pasukannya memasuki wilayah Mesir untuk mengajak berkolonial atau bersekutu, menghancurkan atau mempertahankan tanah Mesir dari serangan Persia. Itu awalnya. Dan kemudian sampai dengan tahun 281 sebelum Masehi, orang-orang Mesir masih ada tinggalan bangsa Yahudi yang kemudian semuanya ditangkap ya, ditugaskan untuk menuliskan kembali Taurat Musa. Yang menjadi pertanyaan, mereka itu tidak pegang Taurat Musa. Tetapi kalau memang mereka pegang, apakah yang disalin, yang mereka pegang kemudian mereka terjemahkan dengan bahasa Yunani atau Koine Greek, atau yang dikenal dengan Septuaginta atau LXX, apakah ini yang saat ini dipegang oleh saudara-saudara Kristen, ini yang asli? Sementara kalau pemahaman kita secara umum, sebagai mahasiswa atau sebagai murid, guru menjelaskan berdasarkan referensi, terjemahan sudah pasti bisa dikatakan replika. Tapi yang asli bisa dikategorikan sebagai original. Kalau namanya kitab suci pasti otentik karena tidak akan mengalami distorsi atau perubahan, baik secara tertulis maupun diterjemahkannya. Atau mungkin terjemahan adalah alat fungsi bantu untuk pemahaman yang aslinya, karena pemegangnya bukan orang aslinya. Kan gitu. Jadi poin ini menggambarkan Perjanjian Baru melalui kanon yang ditulis di kitab Lukas, kemudian Perjanjian Lama yang kita tahu sejarahnya Septuaginta, maka akan terbuka sebenarnya Kristen ini disebut agama, atau yang dikatakan di dalam Kisah Para Apostolos, Kisah Para Rasul, pasal 11 nomor 24,
adalah olokan untuk pengikut Kristus. Nah, ini menjadi pemahaman baru buat kita ya, para intelektual baik Muslim maupun Kristen. Saya mengajak Anda dari teman-teman Kristen yang benar-benar intelek untuk hadir ke tengah-tengah kita, diskusi, benar-benar diskusi. Tidak ada penghujatan, penyerangan, tetapi ilmu yang kita kondisikan, yang kita diskusikan, atau boleh diperdebatkan, tetapi bukan omong kosong. Jadi kalau saya mengatakan memang di Lukas itu adalah penyelidikan, kemudian diputuskan untuk membukukannya, maka secara intelektual ini bukanlah kitab dari Tuhan, melainkan kitab atau bisa dikatakan jurnal. Tinggal yang disebut apakah ada footnote-nya. Kalau jurnal ada footnote-nya. Ada pengarangnya tanggal berapa. Seperti apa poinnya. Itu dulu dari saya supaya nggak kepanjangan. Silakan. Ya, karena memang diakui kalau kitab yang dipegang oleh orang Kristen memang adalah sudah terjemahan, bukan yang otentik. Ya mungkin terjadi dalam ada kesalahan penerjemah di situ ya. Kalau bicara kitab suci ya kita perlu yang asli, yang otentik. Dan yang asli memang bukan di Indonesia, tetapi disimpan di museum di sana ya. Dan bicara tentang Alkitab yang dipegang oleh kami orang Kristen memang itu adalah sebuah sekumpulan kitab-kitab yang kemudian dijadikan satu untuk merujuk kepada sebuah doktrin dogma yang kami percaya begitu, Bang Kang Dito. Karena Yesus pun tidak hanya berbicara ya, dia tidak menuliskan sendiri perkataannya. Tetapi orang-orang yang berada di sampingnya lah yang kemudian menuliskan kisah atau perkataan-perkataan Yesus yang kemudian kita percayai sebagai Injil-Injil sinoptik ya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Pak Lesminho, terjemahan Bible itu menurut Anda kitab suci atau bukan? Ya kami percaya tetap itu adalah kitab suci walaupun terjemahan. Yakin Pak ya? Jadi menurut Anda terjemahan itu kitab suci ya? Oh iya harus. Oke, karena baik. itu pun terjemahan dari otentik dari Baik. tulisan aslinya. Kitab suci boleh nggak direvisi Pak? Oh iya boleh. Nauzubillah min dzalik. Karena Kitab suci direvisi. bahasa terjemahannya bukan kitab suci. Makanya aslinya, saya bukan tanya yang otentik. Bapak, dengerin dulu. Terjemahan yang Anda pegang itu kitab suci atau bukan? Iya saya katakan itu tetap kitab suci. walaupun Kitab suci, terjemahan. baik. Kitab suci boleh direvisi nggak Pak? Kalau kitab suci yang asli tentu tidak boleh. Tetapi Saya nggak kalau nanya yang kitab asli suci, Pak, saya nanya yang terjemahan. Dengerin dulu napa? Terjemahan yang Anda pegang itu kitab suci atau bukan? Silakan. Kitab suci. Kitab suci, baik. Kitab suci boleh direvisi atau tidak? Boleh. Boleh. direvisi. Kenapa kitab suci direvisi Pak? Apa alasannya? Karena antara bahasa tahun 2000 dengan bahasa tahun 1910 itu pasti berbeda. Oke, baik. Ambil contoh langsung ya. Dulu Yohanes 13:13 itu Pak, kamu memanggil aku guru dan Tuhan. Terus dirubah menjadi guru dan Tuhan. Menurut Anda, Tuhan dan Tuhan itu dirubah itu berbeda makna atau sama makna Pak? Sama makna. Jadi Tuhan dan Tuhan sama ya?
Sama ya Pak? Iya, sama-sama Pak. Sama. Yesus itu sebaiknya dipanggil Tuhan apa Tuhan Pak? Ya, bisa dua-duanya Pak. Bisa dua-duanya, baik. Kalau bapaknya Yesus itu yang mengutus dia bisa dipanggil Tuhan apa Tuhan? Bapak yang mana ya? Bapak Yesus, kan ada yang mengutus Yesus, bapakku, bapakku gitu. Bisa nggak dipanggil dia Tuhan? Ya bisa tuh. Oke. Kalau Anda sendiri bisa nggak dipanggil Tuhan dan Tuhan? Anda ini Pak Minto ini. Oh ya, nggak, jangan Pak. Anda kan Tuhan dan Tuhan sama Pak. Janganlah, saya kan nggak punya apa-apa juga kan. Saya bukan pemilik. Saya juga Oke, bukan penulis Bible lah. Lukas lah. Lukas itu bisa dipanggil Tuhan dan Tuhan ya? Ya, bisa. Bisa, oke. Jadi Lukas ini Tuhan juga ya. Paulus Tuhan, Matius Tuhan gitu ya. Ya, bisa. Oke, bisa. Saya nggak maksa Bapak loh untuk pintar Pak. Iya. Saya nggak punya kewenangan dan saya nggak punya hak. Saya juga nggak mau. Dan saya nggak punya tanggung Saya juga jawab. nggak mau ditanya yang. Ntar dulu Pak. Saya nggak Nggak punya mau tanggung ditanya jawab. pertanyaan-pertanyaan Ntar dulu sepotong-sepotong Pak. kayak gitu Pak. Saya nggak punya hak, saya nggak punya kewenangan, saya nggak punya kewajiban membuat Anda pintar karena Anda bukan keluarga. Kita bukan keluarga Pak. Terserah Anda mau jadi apa saja, gitu ya. Makasih teman-teman yang lain. Lanjut. Baik, saya izin masuk ya mengenai distorsi. Kalau tadi udah dibawa di Yohanes 13:13, mungkin dari terjemahan ini, kalau kita sama-sama mengakui Tuhan itu Esa atau satu, maka kita akan mengikuti ajaran Yesus yang dia sebutkan di dalam Bible, baik di Matius maupun di Lukas. Kalau Tuhan dan Tuhan tidak ada bedanya di dalam Bible, izin saya bacakan, mohon disimak ya. Matius pasal 6 nomor 24 dan di Lukas 16 nomor 13. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau Tuhan dan Tuhan itu sama saja, artinya di dalam original teks juga kurios, ya. Kurios di sini atau kurie di dua dalil ini, Matius 6 nomor 24 dan Lukas 16 nomor 13, ini sama isinya. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua Tuhan, karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada seorang yang tidak mengindahkan yang lain. Nah, poinnya di sini nih, kesimpulannya. Kalau saya lihat seorang itu juga mungkin salah terjemah ya. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada kepada Mamon. Jadi kalau Tuhan maupun Tuhan versi kita, bukan Yesus, ya apapun bisa dituhankan. Tapi Yesus sendiri mengatakan kalau seorang hamba itu tidak dapat mengabdi atau menyembah kepada dua Tuhan. Jadi ajaran Yesus ini monoistik, bukan pagan yang melibatkan perantara yang dituhankan, padahal dia tahu Tuhan pencipta langit dan bumi. Seperti halnya Yesus mengajarkan di dalam Bible, Matius 11 nomor 25, aku bersyukur kepadamu ya Bapa, Tuhan pencipta langit dan bumi. Jelas, Yesus bertuhan ternyata. Tapi kalau persepsi teman-teman Kristen menuhankan Yesus, ini perkataan Yesus sendiri. Kalau ada dua Tuhan, itu tidak dikehendaki. Ajarannya adalah kalau kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada duit. Jadi harus satu. Pengajaran doa kepada 12 murid tentang hidup yang kekal atau akhirat, kelak tidak ada kematian lagi, mereka mengenal engkau satu-satunya Allah. Dan aku, Yesus Kristus, adalah utusan.
Mesias itu di mana-mana memang seorang yang diurapi, atau nabi itu adalah utusan Tuhan. Manusia yang diutus oleh Tuhan untuk kaumnya disebut nabi. Kalau rasul ini membawa risalah. Setiap nabi belum tentu dia rasul, tapi setiap rasul sudah pasti nabi. Nah, kalau kita berlakukan kepada Paulus, Paulus mengaku dirinya rasul, pasti dia juga nabi. Nabi daerah mana dia? Tuhan yang mana yang mengutus dia? Kalau ternyata kita baca di Roma pasal 1 nomor 1, dari Paulus, hamba Kristus Yesus. Ingat, Kristus itu artinya yang diurapi. Kalau Yesus Kristus, Yesus yang diurapi. Kalau Kristus Yesus yang diurapi, Yesus. Maka sedikit demi sedikit kita diskusi, mau di arah mana? Kritik teks, kristologi, atau distorsi dari tulisan-tulisan baik Lukas maupun Paulus. Kalau berbicara tentang deuterokanonika, perjanjian baru, Yakobus, Ibrani, dan kitab Wahyu sampai sekarang belum final. Apakah itu firman Tuhan atau bukan? Mari kita mau ambil di mana diskusi kita. Silakan. Saya menantang teman-teman Kristen yang berintelektual ya, bukan hanya polemik atau ya bahasa kasarnya omong kosong begitu ya. Jadi saya harapkan kita semakin hari ingin mencerdaskan teman-teman baik Muslim maupun Kristen yang tidak tahu awalnya menjadi kemudian tahu berikutnya. Begitu ya. Silakan Bang Lee Min Ho, ada Bang Maylord juga, sama ada Ebil juga. Silakan. Mantap, Kang Dito, silakan. Teman-teman Kristen yang mau menanggapi, ya silakan. Yang mau berdiskusi siapa? Lee Min Ho, Edo atau Ebil, silakan. Ya, saya deh. Jadi begini, Tuhan itu Allah kita, Tuhan itu Esa, itu ya. Adonai adalah Elohim Bukan kita. baginya, Pak. Tuhan dan Tuhan itu sama apa beda? Itu dulu, Pak. Tuhan dan Tuhan, kata aslinya kurios ya. Kurios itu bisa merujuk ke Tuhan, bisa merujuk ke Tuhan, tergantung yang disandangkannya. Itu kurios itu padanan katanya Bukan itu yang adalah ditanya, Pak. Kata Tuhan dan Tuhan itu sama makna apa beda makna? beda mungkin ya. Beda. Makasih. Lanjut. Sama deh, sama. Ah, sama. Sama. Misalnya gini. Oh, sama. Ragu. Bisa gini. Ya. Bisa gini. Siapakah tuan dari rumah itu? Berarti kan siapa penguasa rumah itu gitu kan ya? Enggak usah lah, Bang. Enggak. Jadi Tuhan dan Tuhan sama. Jadi Anda boleh saya panggil Tuhan dong. Karena ada Tuhan Iya, juga. Tuhan itu artinya kan penguasa atau pemilik kan? Baik. Jadi Anda Tuhan ya. Iya, penguasa atau Oke, pemilik. baik. Udah cukup, Anda juga Tuhan. Makasih. Iya. Lanjut. Lanjut ya. Jadi ketika ada perkataan bahwa Tuhan kita Esa, ya betul, Tuhan memang Esa, yaitu Sang Bapa, betul. Terus kenapa Yesus juga dituhankan? Nah, cara nyembah Bapa adalah dengan mentaati yang disampaikan dan diajarkan. Terus kalau oleh gitu Yesus. pertanyaannya Tuhannya Kristen ada berapa? Oke, gini. Tuhan kami adalah satu, yaitu Yesus. Bapak bukan Tuhan. Yang Bapa adalah Tuhannya Yesus. Oh, berarti ada dua Tuhan. Kalau seluruh umat Kristen menyembahnya kepada Yesus. Iya, berarti Bapak Tuhan, Yesus Tuhan, tapi Anda enggak hanya Anda menyembah kepada Yesus, Bapak enggak, kan gitu. Iya, karena Oke, baik. hierarkinya Pokoknya cepat adalah kalau gue kan itu Tuhannya dua, tapi dia nggak sembah satu. hierarkinya Gitu. adalah yang kami sembah adalah Yesus. Nanti Yesus yang akan menyembah ke Bapa gitu. Makasih kejujurannya, Bang. Kalau jujur kayak gini enak loh diskusinya. Lanjut. Silakan Tuhan Dito menanggapi, silakan. Iya, mungkin tadi Bro Maylord baru datang tidak menyimak. Yesus sendiri mengajarkan itu monoteis. Monoteis itu apa? Iya, betul. Mengajarkan Bahwa kalau Tuhannya Yesus ada kan dua Bapa. Tuhan. Sebentar. Matius pasal 6
nomor 24 dan Lukas pasal 16 nomor 13, ini Yesus mengajarkan monoistik supaya jangan ada Iya. mengabdi kepada dua Yang Tuhan. disembah Yesus emang satu, hanya Bapa saja. Anda sudah selesai atau belum? Kalau belum silakan Iya. lanjutkan Saya lagi. mute dulu deh, saya mute ya. Oke, baik. Kalau mau TikTok kan terserah. Tetapi nanti kesannya Anda hanya membantah gitu loh. Sementara ini Bible yang kita bacakan. Matius 6 nomor 24 dan Lukas 16 nomor 13. Yesus mengajarkan itu bukan pagan. Bukan pagan. Kenapa saya bilang pagan? Pagan itu tujuannya tahu dia Tuhan pencipta langit dan bumi itu Bapa, kan gitu. Tetapi dia tetap menyembah yang diutusnya. Itu pagan. Tapi kalau monoistik, itu adalah menyembah satu-satunya yang benar, yaitu satu Tuhan saja. Paham sampai di sini? Ya. Mohon maaf, kenapa saya bilang pagan? Konsep dalam berpikir manusia harus tahu dulu monoistik apa, kemudian yang pagan ini apa. Monoistik adalah kalau memang sudah mengetahui Tuhan pencipta langit dan bumi adalah yang itu, ya menyembahnya langsung strike ke yang itu, bukan lewat perantaranya. Caranya? Caranya ya ada ibadah-ibadah, atau yang dikenal oleh orang Yahudi namanya disebut avodah zarah, itu artinya adalah ibadah. Tata caranya disebutkan kalau di Islam itu adalah syariat. Syariat itu tata cara untuk menyembah langsung kepada Sang Pencipta itu, tidak melalui perantaraan. Nah, di dalam Islam diutusnya Nabi Muhammad SAW, ada mungkin teman-teman Kristen mengatakan ada disebut kaum pagan Quraisy. Kenapa pagan Quraisy di Arab? Karena istilah pagan itu mereka tahu Allah itu satu-satunya Sang Khalik, pencipta langit dan bumi. Tetapi tata cara ibadahnya mereka membuat patung. Patung itu diberi nama Al-Lata, Al-Uzza, Al-Manab. Mereka mandikan, mereka sucikan. Tapi padahal mereka bukan tahu. Hubal namanya. Al-Lata, Al-Uzza, dan Al-Manab. Kalau Hubal itu dewa. Dewa yang disebut di Perjanjian Lama itu Baal. Oh, Baal, ya. Nah, ini beda konteks. Ya, baik. Dari sini pemahaman tentang paganisme, mereka itu tahu Tuhan pencipta langit dan bumi itu satu. Kalau dua, pasti akan berantem itu Tuhan. Satu menciptakan, satu mau memusnahkan. Pola berpikir manusia, kalau tadi dikatakan oleh Yesus, kalau memiliki dua Tuhan, itu tidak diperkenankan untuk menyembah bapaknya dan menyembah uang, mamon. Itu ajaran Yesus monoistik. Tapi kalau Anda masih berpikir Yesus setelah mengajarkan begitu, justru Anda menuhankan Yesus. Ini kan yang disimpangkan oleh buku-buku surat-surat Paulus, termasuk Lukas dan di mana lagi? Lukas, kisah-kisahnya yang surat-surat Paulus, Ibrani juga, Wahyu juga, itu masih disebut Deuterokanonika Perjanjian Baru yang dikutip oleh Martin Luther, tapi tidak mengambil Deuterokanonika Perjanjian Lama yang punyanya orang Katolik. Hanya karena alasan waktu itu belum ditemukan yang original teks yang berbahasa Hebrew. Makanya nggak diambil sama Martin Luther. Setelah munculnya naskah Laut Mati, wah itu semakin mempererat Bible kanonikanya orang Katolik. Nah, sampai di sini dulu. Tetapi poin kita adalah Tuhan atau Tuhan. Anda sudah kerangka berpikirnya udah salah. Kalau yang punya rumah itu manusia itu Tuhan, maka KBBI ini harus digugat. KBBI adalah kaidah bahasa Indonesia tertinggi parameternya untuk di negara kita. Apa definisi Tuhan? Sesembahan, maha. Enggak. Maha. Jadi Tuhan itu kan pemilik atau penguasa. Kalau Tuhan, dia pemilik di antara para pemilik, penguasa di atasnya para penguasa, itu Tuhan. Salah juga itu. Dengerin ya. Semua laki-laki yang sudah akil balik atau dewasa lah, remaja sampai ke aki-aki, yang masuk rumah sakit semua dipanggil Tuhan. Nggak ada dipanggil Tuhan. Coba aja dikasih resa sama dokter, pasti Tuhan. Betul TN. Ya. Iya. Ya.
Pemilik Jadi, atau penguasa itu bahasa Bentar dulu, Arabnya bentar dulu. roh kan? Jadi perbedaan Tuhan dan Tuhan itu sangat signifikan. Tuhan itu untuk laki-laki. Kalau Tuhan itu untuk yang disembah. Nah, melangkah ke selanjutnya, siapa nama Tuhan itu? Nama Tuhan yang Anda sembah adalah Yesus. Nama Tuhan yang disembah umat Islam adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, solusinya adalah, kalau mau pinter nih, saya to the point saja. Samakan Tuhanmu dengan Tuhannya Yesus. Jangan engkau menuhankan orang yang bertuhan. Kalau saya Yesus punya itu data, menurut Anda Yesus tadi, nyuruh. dengerin dulu, dengerin. Menurut Anda tadi, Yesus itu bertuhan, Tuhannya adalah Bapa. Kenapa Anda menuhankan Yesus? Karena Kalau Yesus bisa, bilang harus lewat dia. kalau bisa hentikanlah menuhankan anak manusia. Samakan aja Tuhanmu dengan Tuhannya Yesus. Itu solusinya bro, kalau mau pintar. Terima kasih. Oke, saya tanggapi ya. Ya, terima kasih Tuhan Handi sudah menanggapi. Silakan Tuhan Edo. Tuhan Edo silakan ngomong. Yang mana? Oh ya, jadi gini, bukan kami yang ngarang-ngarang, tapi perkataan Yesus sendiri yang berkata, memang meminta sesuatu harus melalui Dia. Dalilnya di mana? Di Yohanes 14 ayat 14. Terus beribadah juga harus lewat Yesus dulu baru ke Bapa. Dalilnya di mana? Matius 18 ayat 20. Di situ berbunyi, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku akan menyertai mereka, gitu kan. Terus Yohanes 14 ayat 14. Jika kamu meminta sesuatu dalam namaku, berdoa kepadaku, maka aku akan melakukannya dan memberitakannya kepada Bapa. Gitu. Jadi memang Yesus mengajarkan untuk minta sesuatu kepada Bapa harus melalui nama Yesus, gitu, Bang. Saya tanggapin Anda, kalau doa Bapa kami itu melibatkan nama Yesus nggak? Kalau doa Bapa tidak, tapi kalau meminta sesuatu kepada Yesus. Kenapa? Kenapa termute? Ya. Jadi di Yohanes 14 ayat 14, Yesus mengajarkan bahwa jika kalian meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, maka aku akan melakukannya dan akan memintakannya kepada Bapa, gitu. Jadi Yesus memang mengajarkan kalau berdoa Tentukan aja dulu melalui nih Dia. Tuhannya, bro, Tuhannya Yesus siapa? Tuhannya Yesus Bapa. Tuhan kamu siapa? Yesus. Sama nggak Tuhanmu dengan Tuhannya Yesus? Ya, kami hierarkinya begitu, Bang. Saya ulang kembali. Artinya orang Kristen Dengerin harus bahasa Indonesia nih, saya nggak ada waktu mengimam lama. kepada Yesus. Yesus akan Dengerin. mengimam kepada Bapa. Dengerin. Tuhannya Yesus Bapak. Tuhan kamu Yesus. Pertanyaannya, Tuhan kamu Ya. dan Tuhannya Yesus sama atau beda? Ya, hierarki tertinggi memang Bapa, tapi urutan Astagfirullah, saya hierarkinya, ulang lagi. urutan hierarkinya adalah apakah Tuhanmu Tuhan orang dan Kristen dengerin? adalah Yesus. Apakah Tuhanmu? Gitu. Dengerin sederhana pertanyaannya. Apakah Tuhanmu dan Tuhannya Yesus sama? A sama, B beda. Kalau yang tertingginya sama, yaitu Bapa. Tuhan kamu namanya siapa? Yang paling tertingginya Bapa. Tadi Yesus katanya, kok berubah Tuhan sih lu? Jadi untuk nyembah Bapa melalui Yesus. Saya nggak nanya bagaimana cara menyembah. Yang saya tanya yang mana yang kau sembah. Yesus. Saya ulang ya. Siapa Tuhanmu? Yesus. Yesus. Tuhannya Yesus siapa? Bapa. Tuhanmu dan Tuhannya Yesus sama apa beda? Beda. Beda. Ya udah cukup. Selesai, lanjut. Susah amat sih diskusi. Lanjut. Makasih kan itu. Iya. Ya. Saya bacakan dalil ya. Kalau ditanya dalil ada di 1 Korintus 15 ayat 27-28. Itu tulisan Paulus, bukan pengajaran Yesus. Sabar. Kalau mau mengambil ajaran yang dituliskan oleh Paulus, sementara akan men-take down atau mengkanter perkataan Yesus sendiri ini, saya nggak tahu Anda ini pengikut Yesus atau Kristus yang dikenal sama Paulus. Saya nggak tahu nih. Tapi kembali lagi, saya coba bacakan dalil dulu. Doa Bapa kami itu tertuang di dalam pasal 6 ya, Matius pasal 6 nomor 5.
Itu tentang pengajaran Yesus mengajarkan kepada murid-murid dan juga pembaca Bible Matius. Di sini tidak ada sebutlah namaku. Tidak ada Iya, itu kan menyebut belum. namaku. Iya, belum, itu belum. Saya tidak berbicara setelahnya belum atau tidak. Perkataan Yesus mengajarkan doa Bapa kami kepada murid-muridnya dan juga pembaca. Anda tiba-tiba nyeletuk itu belum. Iya, Kata karena belum di yang keluar. Matius 18 ayat 20 baca lagi deh. Ini lagi kita berbicara Matius 6 tentang doa Bapa kami. Iya, itu sebelumnya itu kan. Loh, kok bantahan Anda itu mendegradasi dalil ini loh. Lah setelah itu kan Yesus ngomong lagi, Bang. Ini pengajaran doa Bapa kami digunakan dari dalil ini tidak? Digunakan dalam ibadah juga diucapkan. Aduh, macam kalau ini digunakan ada nggak disebutkan nama Yesus? Nah, dalam doa Bapa kami setiap ibadah dibacakan pada awal ibadah. Oke, kalau dibacakan di dalil ini ada tidak nama Yesus? Nah, itu belum ada pada saat itu. Tapi saat ketika memohon sesuatu Kenapa? baru ada. Kelihatan banget gitu loh, kelihatan banget. Ini perkataan Yesus ya. Dari Ya. pasal 6 nomor 5 sampai dengan nomor 15, Yesus yang berbicara dan dia tidak pernah melibatkan namanya. Iya, emang belum. Ya, kan itu yang saya katakan. Iya, kan masih ada terusannya. Yang terusannya adalah tentang hal puasa. Enggak, di Matius 18 ayat 20, Bang. Kita lagi berbicara Matius 6, doa Bapa kami. Itu baru doa kan, belum ibadah kan? Makanya saya yang bilang tentang ibadah siapa? Oh, ya udah lanjut. Makanya ini justru kamu kalau berdoa pakai dalil ini kan, bukan yang saya berkata tentang beribadah. Ini semakin jelas Anda tidak mengikuti apa yang dikatakan Yesus. Yesus mengajarkan tentang cara berdoa, doa Bapa kami dari nomor 5 sampai nomor 15. Dia tidak menyebutkan namanya, tetapi yang Iya. saat ini ada, yang saat ini yang dilakukan oleh orang-orang Kristen, ada yang dirubah Kan nggak? doa orang Kristen banyak, Bang. Bukan cuma doa Bapa kami aja. Ada yang dirubah nggak? Ini kita berbicara tentang Tidak Anda ada. kalau Tidak ada. maaf kalau Anda sudah merasa tidak selevel dengan apa yang saya katakan, mending Anda turun daripada Anda Cuma membuang. mau ngutip tadi Yohanes 14 ayat 14 dan Matius 18 ayat 20. Saya sedang berbicara dalil Matius 6 Iya. nomor Oke, 5 silakan. sampai Saya turun nomor dulu. 15. Lanjut. Oke, saya rasa Anda memang tidak ini ya. Tidak intelek, mohon maaf, terdegradasi dengan sendirinya. Jadi kalau kita sedang membahas tentang doa Bapa kami, tidak ada nama Yesus. Terus kemudian itu nanti belum. Ini berbicara apa? Jadi mohon maaf, memang saya rasa tidak tepat kita berbicara dengan orang yang mungkin beda level dengan kita. Oke, silakan yang naik. Ini ada Nita ya. Silakan Nita, apa yang dikeluhkan? Nggak begitu. Itu semua orang Kristen kalau berdoa itu harus dalam nama Yesus. Doa apapun. Jadi doa Bapa kami juga, walaupun tidak ada nama Yesusnya, itu harus ada atau ada iman kepada Yesus. Yang mengharuskan siapa? Allah Bapak. Di mana Allah Bapak berkata? Karena gini, di dalam Alkitab ya sebenarnya ya. Karena kalau manusia berdosa mau datang kepada Bapa begitu saja tanpa jasa penebusan Kristus, dia tidak akan diterima. Waduh, udah ke doktrin. Jadi kalau Mohon misalnya- maaf, saya pangkas dulu. Kita tidak berbicara tentang doktrin. Doktrin Anda dengan teman-teman Kristen yang lain pasti berbeda. Jadi kita berbicara tentang hal yang general secara Kristen. Poin yang saya ambil adalah Matius pasal 6 dari nomor 5 sampai nomor 15. Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Apakah kalian diajarkan secara tidak langsung kalau kalian baca doa Bapa kami harusnya mengikuti perkataan Yesus atau tadi yang Anda sebutkan? Silakan. Semua yang diajarkan dalam Alkitab itu
yang pokok-pokok itu kebanyakan doktrinal. Dan kalau bicara mengenai doa itu ada doktrinnya. Nggak bisa kita berdoa begitu saja. Kan namanya berdoa itu kan mau diterima Tuhan kan. Bukan yang semua orang di dunia ini yang namanya orang Kristen berdoa. Tapi yang mana yang diterima Tuhan. Itu kan yang penting kan. Saya rasa Anda bukan dari sisi akademis dan Anda tidak berintelek. Mohon maaf ya. Mungkin teman-teman yang lain, silakan. Karena saya berbicara nggak mungkin saya mengulang lagi. Kita lagi bahas tentang doa Bapa Kami. Di situ tidak ada tertulis nama Yesus. Bahkan Yesus yang berbicara. Jadi konteks kita ini lagi berada di dalam doa teks. Bapa Kami ini bukan doa yang harus diucapkan selalu dalam ibadah. Dalam gereja saya itu minggu nggak diucapkan. Mohon maaf ya Bu ya. Anda cuman omong kosong saya rasa. Mending dibawa aja. Mohon maaf Bu. Mending Anda telepon pastor atau pendeta Anda suruh naik ke sini ya. Anda cuma omong kosong di sini. Mohon maaf. Nah, lalu jawaban apa yang kamu mau? Saya tidak menantikan jawaban. Justru saya ingin mendengarkan orang-orang yang memang intelek, lagi tahu bahasan apa yang kita lagi bahas tentang di dalam Bible, Matius 6, nomor 5 sampai 15. Anda ngeblur kemana-mana. Anda tidak berada di dalam posisi apa yang kita bicarakan. Lebih baik Anda turun daripada yang harus kamu tahu, doa Bapa Kami ini sebenarnya bukannya Oke, kalau sebenarnya parameter sebenarnya. Oke, kalau parameter sebenarnya bukan kamu yang ngajarin orang Kristen yang kalau kasih tahu parameter kamu sebenarnya yang tapi tidak doa sebenarnya Bapa bagaimana? Kami ini adalah urutan atau contoh bagaimana berdoa dengan benar kepada Bapa. Ini kan itu pertama, ini kan merubah ada dalil yang ada di dalam Bible atau tidak? Bapak. Merubah dalil yang ada di Bible atau tidak? Doa Bapa Kami? Ya tidak dong. Kalau tidak, Anda coba sebutkan doa Bapa Kami yang Anda lakukan, ada nama Yesus atau tidak? Kita orang Kristen kalau berdoa itu bisa kepada salah satu daripada pribadi Allah Tritunggal itu. Ke teologis. Ini nggak mengertinya. Anda tidak mengerti dalam konsep diskusi di sini. Anda kalau tolol, kalau bodoh, sudah saya permalukan Anda. Anda turun. Yang namanya orang Kristen bukan jadi cuma sembarang kata orang. Kalian tapi kalau juga hanya harus mengatakan Alkitab, bahwa gitu diskusi di sini tentang di dalam teks Bible, bukan kerana pemahaman teologis Anda. Saya katakan tadi, warna doktrin teologis Anda, itu asalnya dari kata theo, ada Tuhan ya. Ilmu mengenai Tuhan. Kalau bicara Alkitab itu bicara mengenai Tuhan Allah. Coba gini Bu. Anda STT, gelar sarjana STT enggak? Kalau enggak mending turun deh. Ngomong teologis Anda STT tanpa juga banyak yang penting dalam kekristenan bukan gelar. Itu yang kamu nggak ngerti. Para. Ya, kalau dalam kekristenan omong kosong. Orangnya sudah lahir baru atau kau belum, cuman sudah omong percaya kosong. atau belum. Cuman omong kosong. Kristen seperti Anda omong kosong, mempermalukan diri Anda sendiri, lebih baik turun. Nah, itu namanya framing. Memang bukan kamu framing, Anda memang omong kosong. Kalau semua jawaban yang kamu nggak bisa terima, kosong. kamu itu balas hanya dengan kata kamu saja. tidak tahu apa-apa. Anda hanya seorang misionaris biasa. Maunya apa? Udah dibawain aja. Tendangannya udah nggak intelek dia. Kok diskusi kok nggak ada berhentinya ngoceh, gimana sih ibu ini? Ngotot kan nggak ada isinya gitu. Coba moderator mungkin diganti dengan yang lain, coba yang intelek gitu loh, yang bisa diajak diskusi, bukan bertahan kemudian omong kosong gitu, nggak ada poin. Kang Dito sudah saya jadikan moderator, Kang Dito. Oh iya? Nggak berfungsi ya? Nggak ada moderator kita, kurang contengannya. Iya, saya pakai aplikasi baru ini Bang Hendy, dikasih tadi. Uji coba ini nanti rungkat. Ya, jadi maaf ya Bu ya. Bu Nita mending dibawa Bu, nyimak belajarnya. Jangan karena iman Anda naik ke atas kemudian ngomong nggak ada isi. Mohon maaf ya. Imannya itu nabrak Bible, nabrak data dan fakta. Di sini Bu nggak diskusi iman, tapi diskusi by data, berbahasa Indonesia yang nyambung gitu loh. Jujur. Kalau soal iman mah Ibu ya nggak usah didiskusikan lah.
ngerocos loh, kayak bis, kayak apa itu ya, kayak bis kencang banget gitu loh, gitu. Kayak ngobrol penumpang, nggak ada jedanya. Saya rasa dia masih ngoceh nih, cuman nggak tahu kalau di mute itu. Benar juga kan, teriak-teriakan Pak RT datang tuh. Gue bilang juga apa, Pak RT datang ke rumahnya. Coba Bang Andi, cek moderator Bang Andi. Belum. Kalau udah bisa. Udah kok, udah. Cuman tampilannya kok susah ya, berubah-berubah ya. Iya, dari tadi saya cek ini dari tampilannya. Pak Arif, kalau begini macamnya ya, saya nggak datang lagi. Dan Bapak juga jangan undang-undang saya. Percuma, saya naik ngomong apa juga pasti dibantah gitu loh. Ya udah turun Dan aja. dibalut dengan kata-kata. Gini Nita. Silakan Anda yang kuasai temanya apa, biar nanti kita diskusikan itu. Silakan, temanya apa yang kau kuasai. Sebelum ke tema, izin salam dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Mbak Nita, silakan. Tema yang Anda kuasai apa gitu, kemudian didiskusikan. Lanjut yang tadi juga nggak apa-apa. Cuman kalau saya jawab itu jangan dibilang, oh ini doktrin, oh ini bukan. Ya dengerin jawaban saya. Enggak, pakai data masalahnya itu, pakai data kan. Pakai data, jangan asumsi maksudnya gitu. Coba pakai data, Bu. Apa yang dilakukan Kan tadi saya Yesus? Dengerin, Bu. Apa yang dilakukan Yesus waktu ada di muka bumi ini menunjukkan dirinya adalah Tuhan. Coba pakai data, Bu. Tunggu sebentar. Dia mengampuni dosa. Yesus mengampuni dosa. Yakin Yesus yang mengampuni dosa? Ya. Di usia berapa dia tuh mengampuni dosa, Bu? Pada waktu dia berada di bumi, Di usia berapa? 30 lebih. Ya. 28 tahun sampai bayi Ya. itu. Di Markus 2 ayat 5 sampai 7. Udah dijawab, Bu. Di usia 28 sampai 0 hari itu udah Tuhan kah dia? Sudah. Oke. Jadi di usia 2 hari 3 hari itu masih bayi udah Tuhan ya? Sudah. Iya. Gak usah kamu ngomong gitu. Dari keberadaan dia sebelum dia Ya berinkarnasi udah, ke udah. dalam dunia. Bu Dia sudah percaya aja Tuhan. dengan Ibu percaya dengan jawabannya, jangan dipanjangin. Tuhan itu maha kuasa nggak, Bu? Maha kuasa. Oke. Yesus maha kuasa nggak? Maha kuasa. Oke. Apa yang dikuasai Tetapi Yesus? pada- Dengerin dulu. Pada saat Udah nggak usah pakai tapi, Bu. Kau udah dijawab pakai tapi. Kalau Yesus itu maha kuasa, waktu dia bayi dia maha kuasa nggak, Bu? Maha kuasa. Apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Karena dia kan Allah yang berinkarnasi menjadi Iya, manusia. apa yang dikuasai waktu bayi, Bu? Pada waktu Yesus menjadi bayi, itu kealahannya tetap. Iya, Dia apa tetap yang dikuasai? menjalankan segala sesuatunya di Saya dalam nggak dunia nanya ini. itu. Tetap Dengerin dulu bahasa Indonesia nih. Anda bilang Yesus itu maha kuasa. Waktu dia bayi juga maha kuasa. Apa yang dikuasai bayi Yesus gitu loh. Tinggal jawab pakai dia tetap data. menjalankan pemerintahan di sorga dan di bumi juga. Mana datanya Yesus menjalankan pemerintahan waktu di bumi, waktu dia bayi, datanya mana? Yang namanya Allah itu dia kan tidak berubah ya. Jadi pada waktu menjadi Datanya, manusia Bu, Yesus saya kasih itu tahu datanya, Bu. tetap Datanya ya, ada. katakan dulu. Dengerin. Datanya ada di Lukas 11 nomor 27, Bu. Itu datanya. Pinter-pinter dikit kalau diskusi pakai Bible. Coba Coba Ibu kamu bacain 11:27 apa isinya? Lukas 11:27 itu yang dikuasai Yesus, Bu. Karena dia berkuasa waktu bayi gitu loh. Ada Bible nggak di situ, Bu?
Coba dibacain. Lukas 11 nomor Yesus masih 27. berbicara, bersuruhlah perempuan dari antara orang banyak dan berkata kepadanya, berbahagialah ibu yang telah mengandung engkau dan susu yang telah menyusui engkau. Tetapi ia berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memelihara. Itu. Jadi waktu Yesus bayi dia kuasai ASI ibunya, nggak boleh diambil orang lain gitu loh. Paham nggak? Loh, justru ini kan dikatakan ayat 28, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Iya. Bukan Maria yang telah mengandung Yesus dan susu yang telah menyusui engkau, dalam arti bukan pujian kepada Maria ini. Menurut Tapi Anda, orang yang mendengarkan firman Allah dan dengerin. memeliharanya. Menurut Anda, Yesus waktu bayi itu dikasih ASI atau tidak? Dikasih. Dikasih. Berbagi nggak dia sama orang lain ASI itu? Dia cuma sendiri menguasai atau berbagi? ASI itu makanan bayi bukan? Kalau Yesus Iya, pernah menjadi berbagi bayi, nggak sama tentu yang lain saja dia maksud minum gua? ASI. Apakah cuma Yesus doang yang menguasai ASI itu atau dia berbagi sama Pak Yusuf? Apa hubungannya dengan kealahan Yesus? Artinya adalah waktu Yesus bayi dia menguasai ASI ibunya, ibu, gitu loh. Paham? Semua baik, kamu juga waktu bayi kamu menguasai ASI itu. Tapi saya bukan Tuhan. Yesus Tuhan. Menurut Anda Maha Kuasa waktu bayi. Saya nggak paham apa hubungannya. Yesus Tuhan nggak, Bu? Ya, Yesus Maha Kuasa nggak? ya. Apa yang dikuasai Yesus waktu bayi? Tadi saya udah jawab. Apa? Yesus itu kan Allah yang berinkarnasi. Saya nggak menjadi nanya manusia. menginkarnasi. Apa yang dikuasai waktu dia bayi? Sebagai bayi, Yesus itu sama seperti semua manusia, tetapi tanpa dosa. Berarti dia bukan Tuhan dong kalau sama seperti manusia. Nah, dia tetap Tuhan. Nah, Ya, Tuhan berarti kan tidak bisa berubah. Jadi bayi itu Tuhan ya? Iya. Ya, siapa Tuhannya Maria waktu Yesus bayi? Coba ulang. Siapa Tuhannya Maria waktu Yesus masih bayi? Di Lukas 2 ya. Enggak loh, sederhana pertanyaannya. Siapakah Tuhannya Giliran saya Maria? mau jawab pakai data, kamu nggak mau nolak. Giliran coba saya ulang. nggak pakai data, kamu suruh pakai data. Saya ulang pertanyaannya ya Bu ya. Siapa nama Tuhannya Maria waktu Yesus masih bayi? Silakan. Ya, ini ya. Ini nyanyian pujian Maria pada waktu ketika Maria tahu dia dipercayakan oleh Allah untuk mengandung Yesus ya. Lalu kata Maria, jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah koma juru selamatku. Ini menunjuk kepada siapa? Juru selamat itu siapa? Itu Yesus. Siapa Tuhannya Karena Maria? Allah Dengerin koma juru pertanyaannya. selamatku Yesus Kristus. Siapa nama Tuhannya Maria waktu Yesus masih bayi? Siapa nama Tuhannya Maria? Kalau kamu tanya Tuhannya Maria itu yang namanya Tuhan itu orang Yahudi kenal itu dengan nama Yahweh. Oke, berarti bukan Yesus ya Tuhannya Maria ya? Yesus juga, Yesus adalah Yahweh. Alkitab tuh jelas menyatakan hal Oh, berarti anaknya Maria Yahweh. Anaknya Anaknya- Maria secara manusia diberi nama Yesus. Oke. Ya, tetapi kan Yesus juga adalah Allah yang Oh, berarti anaknya berinkarnasi. Maria ada dua. Dia adalah Yahweh itu sendiri juga. Berarti anaknya Maria ada berapa sih? Ada dua apa satu? Maria anaknya banyak. Enggak ya, anak pertamanya doang. Yesus. Yesus bukan Yahweh. Kalau Yahweh itu kan Allah ya, yang Allah yang dikenal oleh orang Yahudi. Ya saya nggak nanya Yahudi. Siapa Tuhannya Maria waktu Yesus masih bayi? Maria orang Yahudi kan, dia Iya. menyembah Yahweh. Oke, Yahweh. Berarti Tuhannya Maria bukan Yesus ya? Yesus adalah Yahweh. Alkitab jelas menyatakan hal itu. Oke, berarti anaknya Maria Yahweh ya?
Tapi nggak bisa dibilang bahwa anak Maria Yahweh ya. Maria Ya, katanya, kalau gitu Maria Yesus, sebagai manusia dia lihat bahwa Yesus adalah anaknya, tapi dia di dalam nyanyian pujiannya ini karena Yesus dia di bawah dengerin Mbak, Yesus dan Yahweh itu beda atau sama? sama. Sama. Berarti anaknya Maria bisa Yesus, bisa Yahweh kan sama, betul? Tapi Alkitab itu menyatakan anak Maria adalah Yesus. Bukan Yahweh. Kalau Yesus adalah juga adalah anak Allah. Gini aja deh, Tuhan Ibu Nita dengan Tuhannya Maria sama nggak? Sama. Tuhannya Ibu Nita siapa? Yesus, Allah Bapa, Yesus. Roh Kudus. Tuhan kamu berapa kok? 3? 1. Siapa kalau 1? Ya Allah Tritunggal atau Yahweh. Kok 3? Yahweh itu kalau mempelajari Alkitab, Yahweh terdiri dari 3 pribadi. Pribadinya siapa aja? Allah Bapa, Allah Anak, dan Roh Kudus. Ada berapa pribadi itu? 3 pribadi. Berarti 3 Tuhan. 1 hakikat, 1 Tuhan berarti. Kalau 1 Tuhan Allah namanya itu siapa? Esa. Yahweh. Yesus bukan Tuhan ya? Kalau dalam perjanjian lama itu Yahweh ya. Oke. Tapi Kalau- Alkitab perjanjian baru itu terjemahkan sebagai kalau bahasa Inggris Lord, kalau bahasa Indonesia Tuhan. Ya, di perjanjian lama siapa Tuhannya? Yahweh. Yahweh. Di perjanjian baru siapa yang Tuhan? Nah, orang perjanjian baru setelah Kristus naik ke surga itu yang percaya itu memanggil dan percaya Yesus itu sebagai Allah. Oke, dengerin dulu ya Bu ya. Yesus kan pernah hidup nih. Sebelum ada Yesus dilahirkan Maria, siapa Tuhan yang sebenarnya? Yesus pernah hidup, lalu kenapa? Sebelum Yesus lahir di muka bumi atau sebelum Yesus Bunda Maria mengandung, siapa Tuhannya Bani Israel waktu itu? Yahweh. Yahweh. Sesudah Bunda Maria mengandung melahirkan Yesus, siapa Tuhannya Bani Israel waktu itu? Yahweh tetap. Berarti nggak ada yang menuhankan Yesus. Yang menuhankan Yesus itu ada ya. Pada waktu Yesus masih bayi pun itu orang-orang Majus dan gembala Lucu itu ya. sujud menyembah. Dari saya nggak. Dengerin dulu. Iya. Kan kamu bilang waktu masih bayi. Yang masih bayi, waktu Yesus masih bayi kan tidak banyak yang kenal dia kan, kecuali ayah dan ibunya. Nah, tapi Alkitab mencatat bahwa orang Majus dan para gembala itu sujud menyembah di hadapan Yesus. Dan buat orang-orang zaman dulu itu, apalagi orang Yahudi, kalau bukan Allah itu tidak boleh sujud menyembah. Gini loh Bu ya, contoh Bu Nita ya. Misalnya contoh nih, bayi Yesus lagi tidur nih, habis dikasih ASI tidur toh. Nah, terus Bunda Maria ingin berdoa nih, ingin menyembah Tuhannya. Menyembah Tuhan yang mana nih? Bayi yang sedang tidur atau bukan? Dia berdoa kepada Allah, kepada Yahweh. Enggak berdoa kepada bayi. Saya rasa enggak ya. Enggak ya. Maria berdoa kepada Allah ya. Berarti Kepada Yahweh. Tuhannya Maria, anaknya Maria yang bayi ini bukan Tuhan ya? Tuhan juga. Loh, kok Maria kok nggak nyembah? Kok Tuhan juga? Kok Maria nggak nyembah bayi? Saya tidak tahu kapan Maria itu mulai percaya Ini kepada Yesus. sebenarnya ya. yang salah Tuhan Anda atau Maria nih yang salah Tuhan? Kamu yang nggak ngerti. Coba kasih pengertian. Begini. Coba. Itu orang Israel kan mengenal Allah itu sejak dari zaman Musa.
itu kan dengan nama Yahweh kan. Allah itu memperkenalkan dirinya sebagai Yahweh. Nah, pada saat Yesus datang ke dalam dunia itu Maria itu kan setelah diberitahu oleh malaikat ya, dia tahu bahwa dia mengandung juru selamat. Semua orang Israel Ya udah paham itu, udah paham itu kita. Ini Yesus sudah di bumi nih. Ini ada udah bayi ini dilahirkan Maria bayi, habis dikasih ASI, tertidur pulas. Nah, pertanyaannya adalah ada nggak orang yang menyembah bayi yang sedang tertidur pulas? Kalau Alkitab tidak pernah mencatat Maria itu menyembah Yesus waktu tidur pulas, tidak pernah. Tapi kalau orang-orang lain yang sudah melihat atau melihat ke roh keilahian Yesus itu mereka sujud menyembah Yesus. Tapi menurut Anda, Yesus waktu bayi pernah tidur nggak? Ya tidur lah. Tidur. Nah, yang tidur ini Tuhan atau bukan? Tuhan. Bukan, berarti Yesus waktu bayi belum Tuhan dia. Sudah Tuhan. Berarti dia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang berarti tinggi. Tuhan, berarti kalau Yesus waktu bayi udah Tuhan, berarti Tuhan tidur. Begitu. Bukan Tuhan tidak tidur. Tuhan terus tidak seperti yang tidur siapa? Manusia yang kamu pikir yang harus tidur. Terus yang tidur siapa? Yang tidur ya kemanusiaannya Yesus. Oh, berarti Yesus waktu tidur bukan Tuhan dia manusia. Dia tetap Tuhan, tapi kan dia sedang mengambil natur manusia. Oh, iya, saya ulang nih, waktu Yesus tidur. Kalau kamu mau ngerti, kamu baca 2 Filip. Iya, dengerin dulu ya Bu ya, dengerin. Waktu Yesus tidur, apakah Yesus Tuhan? A Tuhan, B bukan Tuhan. Tuhan tetap. Tuhan, berarti Tuhan tidur. Yesusnya yang tidur, Tuhan tidak tidur. Oke, saya ulang nih. Waktu Yesus tidur, apakah Yesus Tuhan atau bukan? Dia tetap Tuhan. Berarti Tuhan tidur. Tuhan tidak pernah tidur. Tuhan tidur siapa? Perlu tidur. Terus yang tidur siapa? Kemanusiaannya Yesus, kan tadi saya udah bilang. Berarti kalau manusia yang tidur, berarti Yesus bukan Tuhan. Loh, Yesus kan Allah yang berinkarnasi menjadi manusia. Namanya Allah, dia itu tetap pribadi Allah, tidak pernah bisa hilang. Nah, ulangi dulu, Bu. Tapi dia juga ketambahan natur manusia yang butuh tidur, yang butuh istirahat, yang bisa lapar. Jadi yang tidur siapa nih? Manusia atau Tuhan yang tidur? Manusianya Yesus. Oh, jadi waktu Yesus tidur dia bukan Tuhan. Ya, kamu baca Ibrani. Ibrani itu menyatakan Ibrani susah amat ya. Kedua ya. Ini kok dokter ini Bu terlalu raih nih loh Bu. Nggak bisa bedain mana manusia mana Tuhan ya. Ibu ibu udah begini Ibu bahagia nggak sih hidup Ibu kalau begini ya? Nah gini. Ibrani 2 ayat 14. Gini, membedakan manusia sama Tuhan nggak bisa loh. Dokternya karena terlalu anak-anak akut itu ini. adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam badan mereka. Yesus itu sama persis seperti manusia. Kita lanjut ya Bu ya. Saya jadi orang Kristen, saya nggak pernah mikir ribet-ribet kayak kamu aja yang mikirnya yang iya ibu kamu yang sebenarnya tidak bahagia, saya sih bahagia. Iya nggak apa-apa Ibu bahagia, tapi kok bahagianya kok menderita banget gitu, nggak bisa bahasa Indonesia tuh. Namanya orang bahagia nggak menderita dong. Oh gitu ya. Terus Bu, saya ulang ya, yang tidur itu A manusia, B Tuhan. Yang tidur manusia Yesus, kan saya udah bilang. Yang berarti yang tidur itu manusia Yesus, berarti Yesus bukan Tuhan. Tuhan berarti Tuhan tidur. Dia tetap Tuhan, Pak. Bapak mesti paham, Yesus itu terdiri dari 2 pribadi pada saat dia menjadi manusia. Pribadi Allah itu kan tetap, tapi dia saya nggak nanya Allah, saya nanya Yesus lagi tidur. Nah, yang tidur itu manusia atau Tuhan? Manusia. Pada waktu Yesus disalib, yang mati juga manusianya yang mati. Oke, baik, kita kesalib. Kita kesalib ya. Yang disalib itu manusia atau Tuhan? Manusia dan Tuhan. Berarti Tuhan disalib. Siapa yang nyalib Tuhan? Tuhan Yesus disalib. Hah? Siapa yang nyalib Tuhan? Orang-orang Yahudi.
Apa salahnya Tuhan disalib? Tidak ada salah. Boleh nggak nyalib orang yang tidak bersalah? Tidak boleh, dosa kan? Terus kalau tidak boleh, siapa yang membolehkan? Bapak percaya nggak segala sesuatu di apapun yang terjadi di muka bumi ini Saya tanya, Allah boleh yang nggak, membuat itu terjadi? Ibu, boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Tidak boleh. Boleh atau tidak? Tidak boleh, dosa. Tidak boleh. Yesus punya salah nggak? Tidak ada salahnya, dia tidak ada dosa. Terus yang mati di tiang salib siapa? Yesus. Saya ulang mundur lagi, boleh nggak membunuh orang tidak bersalah? Kan udah saya jawab tadi, nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh ya Bu ya. Terus yang mati di tiang salib siapa? Nah, Yesus. Yesus Sekarang punya- Bapak, sekarang gini, kok tanyanya aneh sih. Yesus punya salah Memang nggak? semua orang yang mati itu harus ada salahnya? Yesus punya salah nggak? Enggak. Enggak. Yakin ya tidak punya salah ya? Enggak. Oke. Menurut perintah Tuhan boleh nggak membunuh Yesus yang tidak bersalah? Menurut perintah Tuhan, Mm-mm. itu pertanyaannya itu kayak ada dua pertanyaan atau nggak jelas tuh pertanyaannya. Menurut orang berakal deh, orang berakal sehat boleh nggak membunuh orang yang tidak bersalah? Ya nggak boleh dong. Tidak boleh. Dosa. Yesus punya salah nggak? Tidak ada salah. Oke. Yang membunuh Yesus itu di tiang salib menurut Anda orang berakal atau orang kerasukan iblis? Orang yang kerasukan iblis dalam arti Oke, kerasukan orang yang memang iblis. memusuhi Yesus. Ya. Baik, kerasukan iblis. Salib itu menurut Ibu lambang kutuk atau lambang berkat? Dua-duanya. Ada Lambang kutuk. Lambang kutuk karena di atas salib itu Yesus mengambil Jadi, kutuk. jadi kalau ada orang pakai salib, ayo dengerin, kalau ada orang pakai kalung salib itu berarti kalung salib itu lambang kutuk ya, yang sering digantung di dada ya. lambang kutuk dan juga lambang berkat di atas kayu salib itu Kok keduanya bisa? itu bertemu. Kok bisa Kutuk kutuk karena dan berkat nih, bareng-bareng? Kalau orang Kristen lihat salib itu dia ingat, oh aku yang harusnya dikutuk mati ya, binasa. Yang karena mati dosa. terkutuk di tiang salib Tapi di siapa? atas kayu salib itu dengan kematiannya itu Yesus menanggung kutuk yang harus orang Kristen itu tanggung. Yesus itu yang tanggung. Nah itu berkat Iya, buat orang iya. Kristen. Bu, yang mati terkutuk di tiang salib siapa sih?